Bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan perkuliahan kita yaitu pada sistem produsen konsumen. Judul ini sengaja saya pilih atau saya buat untuk menggambarkan bagaimana sistem perekonomian yang terjadi saat ini. Sebelumnya telah kita bahas tentang ekonomi fiskal dan ekonomi moneter. Gambaran bahwa ada dua model atau pola yang dilakukan dalam menghidupkan perekonomian atau roda perekonomian suatu negara. Yang mana yang pertama adalah sistem yang sebetulnya tradisional ya, fiskal, dalam pengertian mengambil atau mengajak berpartisipasi masyarakat untuk membiayai apa yang menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan moneter ya, atau penciptaan uang, pengaturan nilai-nilai standar harga yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh lembaga resmi yang diakui negara atau yang menguasai negara. Saya ingin flashback ke awal bahwa sebetulnya ekonomi itu adalah bagaimana pengaturan rumah tangga. Kalau yang kita bahas adalah negara, ya maka negara sebetulnya adalah pengembangan dari keluarga yang semakin membesar, keluarga yang dalam bentuk yang skala yang lebih luas. Nah, sistem produsen konsumen itu terjadi ketika keluarga-keluarga ya sebagai lembaga ekonomi, unit pelaku ekonomi yang merupakan keseluruhan pada awalnya, keluarga sebagai keseluruhan pelaku ekonomi harus berhadapan atau menjumpai masa di mana adanya revolusi industri ya, yang menciptakan banyak mesin-mesin pabrik, mesin industri dalam skala besar, dan lain sebagainya. Dunia industri muncul, kawasan industri muncul. Kemudian di saat yang hampir bersamaan atau mungkin bersamaan ya, konsep moneter telah berjalan atau telah terjadi ya. Adanya benda yang disebut dengan uang atau saat ini uang atau mata uang yang diterbitkan untuk melakukan pertukaran ya, karena memang kehidupan sudah mulai kompleks dan masyarakat sudah lebih besar, sudah banyak sudah semakin beragam kebutuhan dan keinginan manusia dan lain sebagainya, sehingga semakin rumit. Nah, fase setelah revolusi industri atau munculnya uang dan pabrik itu membuat adanya unit produksi atau lembaga yang mengurusi produksi secara khusus ya, atas nama efisiensi atau yang sejenisnya, sehingga seolah-olah masyarakat diharamkan dalam tanda kutip untuk menjadi pelaku produksi. Nah, di sini keluarga-keluarga mulai diarahkan untuk hanya sekedar menjadi konsumsi saja. Belum lagi konsep atau penyebaran ya, yang sebetulnya bentuk pemaksaan secara halus dari tersebarnya apa yang disebut sebagai uang-uang yang diterbitkan oleh bank atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, itu membuat para
keluarga yang menjadi anggota masyarakat itu diposisikan sebagai konsumen saja, sehingga konsep rumah tangga yang tadinya integral itu menjadi terpisah. Ya, ada dalam ekonomi akhirnya disebut sebagai rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen itu adalah para pabrik-pabrik yang sebetulnya adalah para pemilik modal atau penguasa yang menjadi kita katakan mafia atau ya mafia yang bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan para bankir yang menerbitkan uang, sehingga masyarakat menjadi tersisih. Keluarga-keluarga yang lain menjadi tersisih. Hanya keluarga bankir yang mampu mengatur harga, dan hanya keluarga industri. Ya, dalam hal ini bukan home industry, rumahan gitu ya, produksi rumahan, tapi secara konsep adanya unit-unit tertentu atau tempat-tempat tertentu yang dijadikan basis produksi massal, sehingga muncul pilihan di masyarakat bahwa apakah dia harus memproduksi, misalkan sebagai contoh kain untuk bajunya sendiri, atau cukup dia membeli saja atau menggunakan saja, tidak perlu memproduksi. Kita ketahui masyarakat tradisional misalkan itu, masyarakat tradisional itu dia memproduksi kainnya sendiri. Atau kalaupun memang tidak bisa, ada masyarakat yang memproduksi secara alamiah, secara tradisional, kemudian dilakukan barter, ya, pertukaran dengan kebutuhan lain tanpa melalui perantara yang disebut dengan uang. Ya. Uang ini menjadi barrier, ya, pembatas atau penghalang untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Jadi ada dinding pemisah di antara produsen dan konsumen pada akhirnya. Dinding pemisah yang mana konsumen hanya bisa mengakses kebutuhannya, atau hanya bisa bertemu dengan hasil produksi dari para produsen yang diwakili oleh para pemilik mesin-mesin industri, itu hanya melalui uang saja. Uang menjadi perantaranya. Di sini mulai muncul ketergantungan rumah tangga konsumsi, yang dalam hal ini masyarakat konsumen itu sangat bergantung, bukan hanya ya, awalnya dia bergantung kepada hasil produksi yang kalau sekarang sudah secara otomatis masyarakat konsumen itu memang tidak memiliki, selain tidak memiliki alat, tidak memiliki keterampilan untuk melakukan produksi sendiri. Yang lebih menyedihkan adalah tidak memiliki paradigma untuk melakukan produksi, tidak memiliki mindset untuk melakukan produksi. Munculnya pemisahan antara produsen dan konsumen dan adanya dinding pembatas dalam bentuk alat tukar itu membuat sistem baru atau membuat sistem sosial masyarakat itu menjadi hanya mengkonsumsi saja, ya. Artinya dia menjadi ya memang menjadi konsumen saja. Dan keadaan ini terus berlanjut sampai masyarakat memiliki ketergantungan penuh. Saat ini ketergantungan penuh kepada uang dan kepada hasil-hasil produksi, sehingga masyarakat hidupnya di bawah kendali para bankir dan para pemilik mesin-mesin industri. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa dampak yang akan terjadi ketika
situasi semacam tadi itu ada di tengah-tengah masyarakat, dampaknya adalah masyarakat akan hidup sebagai orang yang keseluruhan hidupnya adalah mencari uang. Jadi masyarakat menjadi orang yang bukan dia sibuk memenuhi kebutuhannya berupa sandang, pangan, dan papan, yang sebelumnya mereka punya akses terhadap hal tersebut, memiliki keterampilan untuk mengadakan atau mengolah hal tersebut. Sekarang menjadi masyarakat yang sibuk mencari uang. Di sini muncul kelas pekerja, yang memang hidup itu mengabdi kepada korporasi, kepada perusahaan-perusahaan, kepada para pemilik modal yang mengharapkan gaji. Mereka semua mengharapkan gaji setiap bulannya, mengharapkan uang bank, uang yang diterbitkan oleh bank, yang akan mereka dapatkan. Kemudian mereka nanti akan pergi ke pasar untuk mencari hasil-hasil produksi dari rumah tangga industri yang dikuasai oleh segelintir orang. Jadi salah satu ciri khas dari sistem produsen konsumen ini adalah adanya konsentrasi produksi, adanya dinding pembatas antara produsen dan konsumen berupa alat tukar tertentu yang disebut sebagai alat tukar yang sah, karena pada sistem ini ketika dibakukan maka seolah-olah tidak boleh terjadi pertukaran atau pemenuhan kebutuhan kecuali melalui hanya pertukaran saja. Pemenuhan kebutuhan tidak mungkin terjadi atau tidak boleh terjadi kecuali dengan pertukaran. Dan pertukaran hanya boleh dianggap sah itu jika menggunakan alat yang diterbitkan oleh lembaga tertentu. Nah, ini yang menjadikan sistem produsen konsumen ini kuat. Posisi masyarakat dalam hal ini akan semakin lemah, akan semakin ketergantungan. Sementara kehidupan akan lebih mudah diatur, arah gerak peradaban diatur oleh segelintir orang yang menguasai hak penerbitan uang dan menguasai teknologi industri. Kurang lebih seperti itu. Itu yang menjadi gambaran pada sistem produsen konsumen, dan itu yang terjadi saat ini kepada kita, yang menimpa kita, bahwa seolah-olah kita diposisikan hanya sebagai konsumen saja, seolah-olah kita hanya bisa memenuhi kebutuhan melalui pertukaran saja, dan seolah-olah pertukaran hanya boleh menggunakan uang yang legal saja, dan seolah-olah produksi hanya bisa dilakukan oleh mesin-mesin industri saja. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bersama untuk kita semua. Kita akan lanjutkan melalui diskusi atau seri kuliah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.